Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah manajemen keuangan, bahasan kita adalah berkaitan dengan manajemen utang. Apa itu utang? Utang adalah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban untuk mengembalikan atau melunasi. Pengertian lain mengenai utang yaitu transfer pendapatan masa mendatang untuk meningkatkan konsumsi masa sekarang. Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa utang itu adalah uang yang kita peroleh dari pihak lain, tapi kita memiliki kewajiban untuk mengembalikannya atau melunasinya. Sehingga uang yang kita peroleh tersebut itu merupakan pendapatan saat ini yang diakibatkan oleh adanya kewajiban yang akan datang. Berkaitan dengan berutang ini ada beberapa fenomena yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa sindrom berutang itu diakibatkan oleh kebiasaan. Artinya seseorang itu suka melakukan kegiatan berutang. Entah dia membutuhkan atau tidak, maka habitnya atau kebiasaannya adalah berutang. Yang kedua adalah keterpaksaan. Dalam hal ini biasanya seseorang berutang ini karena kondisi dia membutuhkan sehingga terpaksa untuk melakukan tindakan berutang. Sedangkan sindrom yang ketiga yaitu terperangkap dalam fenomena gali lubang tutup lubang, dalam artian bahwa utang yang diperoleh itu untuk membayarnya diperoleh dari utang yang lainnya, sehingga kewajiban berutang tersebut atau kondisi berutang tersebut itu tidak bisa selesai dengan cepat karena menyelesaikan hutang dengan solusi hutang. Ada dua sikap yang biasanya dilakukan oleh seseorang terhadap utang ini, yaitu ada seseorang yang sifatnya takut untuk berutang, dan yang kedua adalah ada orang yang hobi berutang. Kalau takut berutang, ini tentunya mereka memahami terhadap kewajiban yang timbul dari adanya utang tersebut. Sedangkan kalau hobi berutang, ini harus diwaspadai. Karena ketika udah menjadi hobi, menjadi sebuah kebiasaan, maka tentunya berdampak buruk terhadap kehidupan sosialnya. Mengapa dalam masalah utang ini perlu kita pahami dengan baik, bahkan perlu manajemen utang. Karena dengan manajemen utang ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan utang agar tidak membuat kita mengalami yang namanya kebangkrutan atau pemanfaatan utang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sehingga dengan tujuan tersebut maka diperlukanlah yang namanya manajemen utang. Tentunya dengan manajemen utang tersebut kita dapat memanfaatkan utang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga
menghindari terjadinya kebangkrutan yang diakibatkan oleh utang. Ada dua jenis utang, yaitu pertama adalah utang produktif dan yang kedua adalah utang konsumtif. Apa itu utang produktif? Utang produktif itu dimaknai sebagai segala jenis utang yang mempunyai ciri khas untuk meningkatkan nilai aset serta dapat memberikan penghasilan yang lebih besar dari biaya cicilan utang. Sehingga utang produktif ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga, meningkatkan kesejahteraan bagi yang berutang. Kenapa? Karena nilai asetnya meningkat dan penghasilannya lebih besar dari biaya cicilan utang tersebut. Yang kedua yang dimaksud dengan utang konsumtif yaitu segala jenis utang yang memiliki ciri khas di mana menyebabkan nilai aset berkurang, tidak memberikan penghasilan yang sama atau lebih besar dari biaya cicilan utang tersebut, dan bunga yang lebih tinggi. Tentunya utang konsumtif ini akan berdampak terhadap kebangkrutan karena manajemen utangnya di sini yang berkaitan dengan utang konsumtif itu sangat jelek sekali dampaknya, yaitu berdampak pada nilai aset yang berkurang. Kenapa nilai aset berkurang? Karena bunga banknya lebih tinggi daripada penghasilan yang dihasilkan dari utang tersebut. Ada hal yang perlu dipahami yang menjadi aturan main dalam manajemen utang ini. Yaitu yang pertama adalah kita harus melakukan kajian terhadap rasio utang dengan penghasilannya, di mana dalam rasio utang dengan penghasilan ini tentunya penghasilan harus lebih besar daripada utang. Yang kedua, perhatikan rasio total utang terhadap total aset. Dalam hal ini, maka diharapkan total aset yang dimiliki itu lebih besar dari total utang yang menjadi kewajiban. Yang ketiga, yaitu perhatikan rasio penghasilan bersih dengan pembayaran utang. Tujuannya adalah memiliki kemampuan dengan penghasilan tersebut untuk melakukan pembayaran utang, sehingga rasio penghasilan bersih itu harus lebih besar daripada pembayaran utang tersebut. Setiap keputusan yang menyangkut dengan pengambilan dan penambahan utang harus selalu dilihat dari dua perspektif. Perspektif yang pertama dari manajemen perusahaan, di mana utang dilihat sebagai sumber dana alternatif yang mampu memberikan solusi bersifat konstruktif, baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Sehingga utang dalam perspektif manajemen perusahaan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif. Perspektif yang kedua yaitu perspektif dari para pemegang saham. Dalam hal ini, utang merupakan sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan. Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Dan alasan berikutnya yaitu bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak sedangkan dividen tidak. Sehingga
dengan dua alasan yang menjadi pertimbangan pemegang saham berkaitan dengan bunga, di mana bunga yang harus dibayarkan itu relatif lebih kecil dari penghasilan yang diperoleh dan bunga dapat dibebankan sebagai pengurang pajak, maka dijadikan alternatif sebagai sumber pendanaan eksternal bagi pemegang saham. Sehingga dalam hal ini, keputusan untuk mengambil atau menambah utang harus selalu dilihat dari dua perspektif tersebut. Mengenai utang jangka panjang, ada timeline atau garis waktu bisnis yang harus dipahami. Karena hal ini tentunya berkaitan dengan waktu untuk menyusun dan memutuskan serta melunasi utang jangka panjang tersebut. Tahapan pertama yaitu kita harus melakukan pemilihan mengenai metode pendanaan. Apakah kita akan melakukan utang jangka panjang atau utang jangka pendek, atau pendanaan tersebut dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus berutang. Kalau pilihannya memang harus utang jangka panjang, maka kita diminta untuk menerbitkan surat utang tersebut dengan melakukan pengajuan, contoh misalnya kepada perbankan untuk meminta persetujuan mengenai utang jangka panjang tersebut. Hal yang perlu kita pikirkan tentunya adalah mengenai pembayaran bunga pinjaman tersebut. Berapa besar bunga pinjaman, kapan waktu bunga pinjaman tersebut harus dibayarkan, itu harus kita perhatikan. Dan selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya kajian mengenai plus minusnya dengan pilihan untuk melakukan utang jangka panjang tersebut. Apakah biaya atau bunga yang harus dibayarkan itu lebih kecil dari penghasilan yang diterima dari adanya utang tersebut. Artinya kemanfaatan utang lebih besar daripada kos yang harus dikeluarkan dalam pembayaran bunga tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah utang harus dilunasi ketika sudah memasuki jatuh tempo. Ini tahapan mengenai garis waktu bisnis yang harus diperhatikan terkait dengan adanya pilihan utang jangka panjang. Utang juga dapat dimaknai sebagai bentuk kewajiban. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena memunculkan kemungkinan adanya pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena adanya hasil transaksi atau kejadian di masa yang lalu dan mengalihkan aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa yang akan datang atau di masa depan. Utang ini dimaknai sebagai sebuah kewajiban karena adanya transaksi yang ditimbulkan akibat masa lalu dan terjadi pengalihan aset di masa yang akan datang untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Apa itu kewajibannya? Yaitu pembayaran utang atau pelunasan utang. Kewajiban ini terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Apa itu kewajiban lancar atau current liabilities? Yaitu
kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi mana yang lebih panjang. Dalam artian bahwa kewajiban lancar ini durasi waktunya untuk dilunasi atau untuk diselesaikan tidak lebih dari waktu 1 tahun. Sedangkan untuk kewajiban tidak lancar atau non-current liabilities, yaitu kewajiban yang jatuh temponya pada tahun depan atau akan dibayar dengan aset tidak lancar. Sehingga kalau kita simpulkan dari sisi waktu, maka kewajiban lancar itu waktunya adalah tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau lebih dari 1 tahun dinyatakan sebagai kewajiban tidak lancar. Dalam pembahasan manajemen utang, ada hal yang perlu dipahami mengenai risiko bisnis dan risiko finansial, di mana dalam hal ini berkenaan dengan risiko bisnis itu merupakan ketidakpastian pada perkiraan pendapatan operasional perusahaan di masa mendatang. Namanya juga risiko. Dalam hal bisnis, maka tentunya perlu untuk dilakukan antisipasi agar resiko bisnis tersebut itu tidak terlalu besar. Risiko bisnis ini biasanya diukur dengan standar deviasi dari ROI atau Return on Equity, di mana rumus ROI, Return on Equity tersebut adalah earning after tax atau laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri. Maka dengan rumusan tersebut kita akan dapat mengukur resiko bisnis yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan. Dalam risiko bisnis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap risiko tersebut. Ada 4 faktor utama, sehingga dengan memahami 4 faktor tersebut, kita dapat meminimalisir terhadap adanya risiko bisnis. Apa saja 4 faktor tersebut? Yang pertama adalah variabilitas permintaan. Semakin pasti permintaan produk, maka akan menyebabkan semakin rendah resiko bisnis. Begitu juga sebaliknya, kalau ada ketidakpastian terhadap permintaan produk, maka resiko bisnisnya semakin tinggi. Faktor yang kedua adalah berkaitan dengan variabilitas harga, di mana semakin mudah harga berubah, maka semakin besar resiko bisnis itu terjadi. Sehingga untuk meminimalisir resiko bisnis, maka bagaimana caranya variabilitas harga ini tidak mudah berubah. Yang ketiga adalah berkenaan dengan kemampuan menyesuaikan harga jika ada perubahan biaya, di mana semakin besar kemampuan ini dalam menyesuaikan harga, maka akan semakin kecil resiko bisnis yang mungkin terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kemampuan menyesuaikan harga ini sulit terhadap perubahan biaya, maka akan menyebabkan resiko bisnis semakin besar. Faktor yang terakhir, yang keempat, adalah berkenaan dengan tingkat penggunaan biaya tetap atau operating leverage, di mana semakin tinggi biaya tetap, maka akan semakin besar risiko bisnis yang terjadi. Sehingga untuk mengantisipasinya, bagaimana caranya dalam operasional perusahaan tersebut, biaya tetap tidak semakin tinggi, sehingga
resiko bisnisnya menjadi rendah. Resiko berikutnya yaitu berkenaan dengan resiko finansial, di mana resiko finansial ini merupakan resiko tambahan pada perusahaan akibat adanya keputusan penggunaan utang, atau resiko yang timbul karena adanya penggunaan utang. Maka ketika kita berbicara manajemen utang, yang paling dominan untuk kita pahami adalah berkenaan dengan resiko finansial. Dampak dari adanya resiko finansial ini adalah selisih antara resiko perusahaan yang menggunakan utang dengan resiko perusahaan yang tidak menggunakan utang. Sehingga dalam perhitungan resiko finansial ini kita akan membandingkan kalau perusahaan menggunakan utang itu resiko finansialnya bagaimana. Dan juga kalau perusahaan tidak menggunakan utang, maka berapa besar resiko finansial yang akan diterima. Sehingga ketika kita sudah dapat membandingkan dua kondisi tersebut, dapat memilih mana resiko finansial yang lebih rendah antara menggunakan utang dengan tidak menggunakan utang. Sebagai contoh untuk bahan evaluasi dan pembelajaran yaitu di mana perusahaan memiliki modal sebesar 1 juta rupiah. Modal ini merupakan modal sendiri sehingga perusahaan tidak menggunakan utang sama sekali. Dalam operasionalnya, perusahaan ini mendapatkan EBIT sebesar Rp400.000. Apa itu EBIT? EBIT adalah earning before interest tax, artinya keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelum biaya bunga dan biaya pajak. Dan informasi tambahannya adalah adanya pajak sebesar 20% yang perhitungannya didasarkan pada earning before interest and tax tersebut. Perhitungan dari kondisi tersebut, maka kita akan dapat menghitung EBIT-nya sebesar 400.000, bunga karena tidak menggunakan utang maka bunganya 0. Sehingga dengan kondisi tersebut earning before tax-nya atau keuntungan sebelum pajak sebesar Rp400.000. Keuntungan sebelum pajak tersebut selanjutnya dikurangi dengan pajak sebesar 20%. 20% ini dari mana? 20% dari 400.000, yaitu ketemunya adalah Rp80.000. Selanjutnya, untuk menghitung earning after tax-nya tinggal mengurangi keuntungan sebelum pajak dikurangi dengan pajak, yaitu 400.000 dikurangi 80.000, ketemu adalah Rp320.000. Dalam hal ini, maka earning after tax-nya atau keuntungan setelah pajak sebesar Rp320.000. Maka selanjutnya kita akan menghitung ROI-nya, di mana ROI ini merupakan resiko bisnis. Rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan modal sendiri, yaitu keuntungan sebesar 320.000 dibagi 1 juta, maka nilainya adalah 32%. Artinya return on equity dari kondisi tersebut di mana perusahaan menggunakan modalnya sebesar 1 juta tanpa adanya utang akan memperoleh ROI sebesar 32%. Kondisi yang kedua sebagai contoh adalah
perusahaan dalam operasionalnya menggunakan modal sendiri dan juga menggunakan utang. Dalam hal ini, perusahaan struktur modalnya itu 50% modal sendiri dan 50% terdiri dari utang. Sehingga komposisinya yaitu 500.000 modal sendiri, 500.000 terdiri dari utang. Atas utang tersebut terdapat beban utang yaitu untuk bunga sebesar 24%. Bagaimana perhitungannya untuk menganalisa return on equity-nya? Maka dalam contoh ini earning before interest and tax-nya itu kondisinya sama seperti soal semula, yaitu Rp400.000. Rp400.000 tersebut selanjutnya dikurangi dengan interest atau bunga sebesar 24%. 24% dari 500.000 yaitu ketemunya adalah 120.000. Maka earning before tax-nya 400.000 dikurangi 120.000 itu ketemunya adalah Rp280.000. Selanjutnya pajak diperhitungkan sebesar 20% dari earning before tax-nya, yaitu ketemunya adalah Rp56.000. Sehingga earning after tax-nya ketemu sebesar Rp224.000, yaitu Rp280.000 dikurangi Rp56.000. Maka ketika kita sudah memperhitungkan hal tersebut, kita dapat menghitung return on equity-nya, yaitu dengan rumus earning after tax dibagi dengan modal sendiri. Hasilnya adalah Rp224.000 dibagi dengan Rp500.000, yaitu sebesar 44,8%. Sehingga dari perhitungan tersebut ketemu return on equity-nya sebesar 44,8%. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari dua kondisi tersebut, di mana kondisi yang pertama, perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya tidak menggunakan utang, yaitu murni 100% menggunakan modal sendiri sebesar Rp1.000.000. Kondisi yang kedua, perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya menggunakan modal sendiri sebesar 50% dan modal yang berbentuk utang sebesar 50%, sehingga modal sendirinya 500.000 dan utangnya Rp500.000. Maka dengan dua kondisi tersebut dapat kita perbandingkan bahwa penggunaan utang itu akan meningkatkan return on equity-nya sebesar 12,8%. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena dengan EBIT atau earning before interest and tax-nya sebesar 400.000 tanpa menggunakan utang, nilai ROI-nya adalah sebesar 32%. Namun ketika menggunakan utang sebesar 50%, nilai ROI-nya meningkat menjadi 44,8%. Sehingga kondisi tersebut meningkat menjadi 12,8% pada saat perusahaan menggunakan utang. Namun
ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa penggunaan utang ini tentunya meningkatkan risiko pada pemegang saham. Apalagi kalau semisal earning before interest tax-nya atau keuntungan yang diperoleh sebelum bunga dan pajak itu sangat rendah. Contoh misalnya, seandainya perusahaan memperoleh EBIT, earning before interest tax-nya itu hanya 200.000, maka kalau menggunakan utang itu return on equity-nya sebesar 12,8%. Sedangkan kalau tanpa utang maka return on equity-nya sebesar 16%. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ini menjadi kondisi yang kontradiktif pada kesimpulan awal. Kenapa demikian? Karena hasil ROI-nya lebih baik tidak menggunakan utang. Karena dengan menggunakan utang, nilai ROI-nya akan semakin rendah. Imbasnya apa? Resiko finansial dan resiko bisnisnya itu sangat tinggi sekali. Dari contoh tersebut bahwa ketika kita memperoleh EBIT yang hanya 50% dari kalkulasi yang kita harapkan, yaitu yang pertama kalkulasinya adalah 400.000, tentunya dengan penggunaan utang akan lebih baik daripada tidak menggunakan utang sama sekali. Tapi ketika EBIT-nya hanya 200.000 atau 50% dari ketentuan yang ada dari harapan kita, ROI hanya turun 16% jika tanpa utang. Namun, ketika menggunakan utang dengan nilai yang sama sebesar 50%, ROI akan turun menjadi atau turun sebesar 19,2%. Tentunya dalam hal ini penggunaan utang akan meningkatkan ROI hanya jika tingkat keuntungan pada aset atau EBIT dibagi dengan total aset lebih besar dari biaya modal atau biaya utang. Maka bagaimana caranya perusahaan mengkalkulasi resiko bisnis dan resiko finansial tersebut? Bila keuntungannya besar, maka lebih baik menggunakan modal dari utang. Tapi bila mana keuntungannya rendah, lebih baik menggunakan modal sendiri. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya berikan berkenaan dengan manajemen utang. Masih banyak lagi literatur lain yang dapat dipelajari untuk meningkatkan pemahaman manajemen utang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih.